Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini merupakan pertemuan pertama dari mata pelajaran yang saya pegang, maka saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Oke, nama saya Najmatul Asma selaku guru yang memegang mata pelajaran ilmu survei dan pemetaan, yang mana merupakan mata pelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum itu, untuk masalah absensinya saya akan menyerahkan kepada sekretaris, kemudian sekretaris yang akan melaporkan kepada saya siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Oke, seperti yang terlihat pada layar, ada dua gambar. Yang pertama, kalian pasti langsung tahu jika gambar ini merupakan peta dari Pulau Sulawesi. Kenapa? Karena pasti kalian sudah pernah lihat waktu SD ataupun SMP. Pertanyaannya, bagaimana dengan gambar yang kedua? Apa yang kita tahu dari gambar itu? Pasti ada yang berpikir garis-garis tidak beraturan yang ada nilainya. Sebenarnya itu bukan hanya sebatas garis-garis yang tidak beraturan, tapi menjelaskan keadaan suatu daerah. Nanti kalian akan paham hanya dengan melihat gambar ini. Oh, ini itu bukit. Oh, ini itu lembah. Hanya dari sebuah gambar hitam putih yang bernama kontur. Nah, kita akan mempelajari hal ini pada mata pelajaran ini, tapi bukan pada pertemuan sekarang. Kenapa? Karena pasti kalian akan jenuh jika baru pertemuan pertama langsung dihadapkan dengan angka-angka. Walaupun mata pelajaran ini namanya ilmu survei dan pemetaan, kita tetap bertemu dengan yang namanya matematika, dan saya yakin banyak yang kurang suka dengan yang namanya matematika. Oke, jadi tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, ruang lingkup pekerjaan survei dan pemetaan. Kemudian, tujuan pekerjaan survei dan pemetaan. Dan yang terakhir, sejarah singkat dan perkembangan survei dan pemetaan. Oke, yang pertama, apa itu ilmu survei dan pemetaan? Jadi, ilmu survei dan pemetaan adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dari hasil suatu pengetahuan posisi alam untuk menentukan tempat kedudukan titik-titik atau keadaan fisik permukaan bumi yang dilakukan oleh manusia dengan perencanaan dan skala yang cocok sehingga terbentuklah sebuah peta dari hasil pengukuran pada kertas gambar. Kemudian role lingkup pengukuran survei dan pemetaan. Yang pertama, survei secara langsung merupakan kegiatan pengumpulan data primer dan sekunder secara lebih akurat pada suatu permukaan yang mana melibatkan jarak, ketinggian, dan sudut dengan memanfaatkan berbagai instrumen pengukuran. Yang kedua, survei topografi merupakan pengukuran-pengukuran guna mendapatkan data-data di mana dapat dibuat suatu peta topografi yang menunjukkan keadaan relief tanah pada peta tanah, elevasi serta ketidakseragaman tanah pada permukaannya atau konfigurasi tanah. Yang ketiga, route surveying, yaitu pengukuran-pengukuran guna penempatan dan konstruksi pada alat-alat transportasi dan komunikasi, misalnya jalan raya, jalan kereta api, pemasangan kawat-kawat telekomunikasi, kanal, dan pipa air minum. Yang keempat, survei hidrografi, yaitu pengukuran-pengukuran yang berhubungan dengan air, misalnya untuk keperluan navigasi, persediaan air atau perencanaan, atau pembuatan konstruksi-konstruksi di bawah air, serta konfigurasi tanah di bawah air. Yang kelima, ukur tambang. Merupakan bagian dari ukur tanah, mencakup teknik-teknik khusus yang diperlukan untuk menentukan posisi dan gambaran proyeksi objek baik di bawah tanah atau tambang bawah tanah maupun di permukaan tanah atau tambang terbuka. Yang keenam, cadastral surveying merupakan keahlian dan keterampilan
dalam menyelenggarakan proses survei dan pemetaan pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah dan bertanggung jawab mutlak di hadapan hukum atas data survei dan pemetaan yang dihasilkannya. Dan yang terakhir, city surveying digunakan untuk konstruksi jalan-jalan dan penempatan bangunan-bangunan dari suatu rencana tata kota. Untuk tujuan pekerjaan survei, secara umum itu ada 4, yaitu yang pertama, menentukan posisi sembarang bentuk yang berbeda di atas permukaan bumi. Yang kedua, menentukan letak ketinggian atau elevasi segala sesuatu yang berbeda di atas atau di bawah suatu bidang yang berpedoman pada permukaan air laut yang tenang. Yang ketiga, menentukan bentuk relief permukaan tanah beserta luasnya. Yang keempat, menentukan panjang, arah, dan kedudukan atau posisi dari suatu garis yang terdapat pada permukaan bumi yang merupakan batas dari suatu area tertentu. Kemudian tugas dan tanggung jawab surveyor. Tugas dan tanggung jawab surveyor akan berbeda-beda karena akan spesifik menyesuaikan bidang yang ada. Tetapi pada umumnya yang tertera pada layar merupakan tugas dan tanggung jawab surveyor yang perlu diketahui. Yang pertama, pemeriksaan dan peninjauan. Seorang surveyor biasanya akan turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan peninjauan terhadap suatu pekerjaan tertentu. Pemeriksaan dan peninjauan ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hambatan dan kendala terhadap pekerjaan yang berlangsung. Yang kedua, pengumpulan data. Selain untuk mengawasi suatu pekerjaan, posisi ini juga memiliki tugas untuk mengumpulkan data. Data yang dimaksud di sini berupa data kuantitatif, berupa kuesioner ke masyarakat maupun data kualitatif yang didapatkan dari wawancara dari pihak-pihak tertentu yang terkait. Yang ketiga, melakukan evaluasi. Selain peninjauan, surveyor juga biasanya dikirim untuk melakukan suatu evaluasi atau penilaian terhadap berjalannya suatu proyek atau program. Yang keempat, memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Saat melakukan peninjauan dan pengawasan untuk mengetahui hambatan atau rintangan dari suatu proyek, maka surveyor juga memiliki tugas untuk melaporkan hal tersebut dan memastikan apa saja yang sudah berjalan sesuai rencana dan apa saja yang belum berjalan sesuai rencana. Yang kelima, membuat laporan. Setelah melakukan kunjungan lapangan dan melakukan berbagai hal terkait seperti peninjauan, pengawasan, evaluasi, penilaian hingga pengumpulan data, maka surveyor selanjutnya harus membuat laporan hasil survei. Nah, seperti yang terlihat pada gambar. Judulnya saja sudah sejarah, kurang cocok rasanya kalau tidak dipasangkan dengan foto sejarawan dengan rambut dan janggut ikalnya yang khas. Oke, kisah lama yang terekam oleh sejarah pada saat ini menunjukkan perkembangan ilmu di bidang survei pertama kali di daerah Mesir. Herodotus menjelaskan bahwa di era Sesostris sekitar 1400 sebelum Masehi dibagi tanah Mesir ke dalam sebuah gambar untuk tujuan perpajakan. Sungai Nil menyapu sebagian dari plot ini dan surveyor ditunjuk untuk menggantikan batas. Pada awalnya surveyor disebut tali tanduk karena pengukuran mereka dibuat dengan tali yang memiliki penanda di setiap satuan jarak. Sebagai konsekuensi dari pekerjaan ini, pemikir Yunani mulai mengembangkan ilmu geometri. Mereka sangat mengutamakan kemajuan dari ilmu tersebut. Seorang penemu kebangsaan Yunani bernama Heron berusaha menerapkan ilmu pengetahuan untuk melakukan survei di sekitar 1200
sebelum Masehi. Ia adalah penulis dari beberapa buku tentang surveyor, termasuk Dioptra, yang menceritakan metode survei di lapangan, menggambarkan perencanaan dan membuat perhitungan. Ini juga termasuk menjelaskan salah satu bagian yang pertama dari peralatan survei yang terekam, yaitu diopter. Bertahun-tahun Heron berkuasa di kalangan surveyor Yunani dan Mesir. Perkembangan yang signifikan dalam seni survei berasal dari pemikir-pemikir praktis Romawi. Yang terkenal tulisan di survei adalah tulisan Frontinus. Meskipun naskah asli menghilang, sebagian karyanya telah tersimpan. Frontinus adalah seorang insinyur Romawi di bidang survei dan tercatat hidup pada abad pertama. Adalah seorang pelopor di lapangan, dan tulisannya menjadi acuan selama bertahun-tahun. Kemampuan keteknikan bangsa Romawi telah didemonstrasikan oleh pekerjaan proses konstruksi yang luas untuk membangun kekaisaran. Survei yang diperlukan untuk konstruksi ini mengakibatkan terbentuknya organisasi serikat surveyor. Peralatan canggih terus dikembangkan dan dipergunakan, diantaranya yaitu groma. Dipergunakan untuk pengamatan libela dengan pemberat atau unting-unting untuk pengukuran kedataran. Crawlbeds terbuat dari kayu, berbentuk horizontal atau lurus, memiliki ketinggian sekitar 20 kaki atau 6 meter, dengan dukungan 4 buah lengan, dan bagian atas digenangi air untuk menunjukkan ketinggian. Salah satu naskah Latin tertua yang ada adalah naskah kuno Acerianus yang ditulis pada sekitar abad ke-6. Ini berisi hitungan survei seperti yang dilakukan oleh Romawi dan termasuk beberapa halaman dari Risalah Frontinus itu. Naskah ini ditemukan pada abad ke-10 oleh Gerbert dan naskah tersebut sebagai dasar untuk panduan mempelajari geometri tentang survei. Selama abad pertengahan, ilmu bangsa Arab, Yunani, dan Romawi terus berkembang. Sedikit kemajuan dibuat dalam seni survei, dan semua tulisan-tulisan yang berhubungan dengan hal tersebut disebut geometri praktis. Pada abad ke-13, Von Piso menulis sebuah buku yang berjudul Praktika Geometri, berisi petunjuk tentang survei. Dia juga menulis Liber Quadratorium yang membahas tentang kuadran, dengan menciptakan sebuah alat berupa bingkai kuningan berbentuk persegi dengan sudut 90 derajat dan skala yang berbeda-beda, dengan menggunakan pointer yang bergerak untuk menunjuk. Astrolabe adalah sebuah instrumen lainnya yang diciptakan. Astrolabe berupa lingkaran logam dengan beransel pointer. Di pusatnya terdapat cincin di atas jalur pembidik. Alat ini dipergunakan untuk mengukur jarak dan sudut. Pada awal peradaban di bumi, diasumsikan seperti permukaan datar, tetapi dengan mencatat bumi, bayangan melingkar bumi di bulan selama gerhana bulan dan melihat kapal berangsur-angsur hilang saat mereka berlayar ke arah cakrawala, perlahan disimpulkan bahwa planet ini sebenarnya melengkung ke segala arah. Menentukan ukuran dan bentuk bumi secara tepat telah menjadi topik yang menarik untuk dipelajari selama berabad-abad. Sejarah mencatat bahwa ilmuwan Yunani bernama Eratosthenes adalah di antara yang pertama untuk menghitung dimensi bumi secara ilmiah, yang terjadi sekitar 200 sebelum Masehi. Eratosthenes menyimpulkan bahwa kota-kota di Mesir dan Iskandaria itu terletak pada meridian yang sama, dan dia juga mengamati bahwa di tengah hari, pada titik balik matahari di kala musim panas, matahari berada tepat di atasnya.
Ini jelas karena pada saat hari itu, citra matahari bisa terlihat mencerminkan dari bagian bawah vertikal sumur di sana. Dia beralasan bahwa pada saat itu, matahari di daerah Iskandaria berada di sebuah jalur meridian umum, dan jika ia dapat mengukur panjang busur antara dua kota dan sudut itu cenderung di pusat bumi, ia bisa menghitung lingkar bumi. Dia menemukan sudut dengan mengukur panjang bayangan di Alexandria dari vertikal panjang di sekitar ditemukan dari mengalihkan jumlah hari kafilah antara Shane dan Alexandria dengan jarak rata-rata harian bepergian. Dari pengukuran ini, Eratosthenes menghitung keliling bumi menjadi sekitar 25.000 mil. Oke, sesuai dengan judul yang tadi, sejarah singkat, jadi baru sebentar dijelaskan, tiba-tiba muncul tugas. Nah, untuk tugas yang tertera pada layar, ini akan menjadi tugas rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya, yang artinya tugasnya berdurasi 1 minggu. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pertemuan kali ini, saya ingin ada seorang sukarelawan yang akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya singkat saja, apa yang kalian ingat itu saja yang disebutkan, atau baca saja apa yang kalian tulis. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.